Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran kembali dengan materi kita yaitu sejarah, dan tak lupa kita harus bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih bisa belajar dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba silakan ketuanya untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kita akan bahas yaitu sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu nama kalian yaitu Adlu Mikail, Anju Septa, Fahri Alfikri, Kenneth Emilio, Muhammad Darel Prabowo, M. Akar Arjuna, Muhammad Rehan, Muhammad Al-Kadapi, Azkia Samha Saufa, Delisa Rahma, Elsa Queen, Jasmine Nadipa, Jazila Sapina, Mahera Zaida, Mailan Nur Azahra, Neisa Aulia. Dari materi pembelajaran kita akan mempelajari yaitu manusia secara peserta didik mampu menjelaskan definisi sejarah menurut beberapa ahli, dan melalui kegiatan membaca juga peserta didik mampu menjelaskan manfaat mempelajari sejarah. Melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu memberikan contoh manfaat mempelajari sejarah. Melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu menganalisis peran manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu memberi contoh peran manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis sejarah dalam dimensi ruang dan waktu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, itu tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya yang merdeka, tanahku, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, terima kasih. Boleh silahkan duduk kembali. Nah, oke, dari pembelajaran kita akan mengenal yang namanya media pembelajaran sejarah Indonesia yang sudah kita lakukan, diantaranya pengantar ilmu sejarah. Siap. Awal dari pembelajaran, mengapa pohon yang dipilih sebagai asal dari kata sejarah. Nah, kenapa bisa pohon yang bisa dijadikan asal dari kata sejarah? Nah, pernah kita bahas sebelumnya. Kenapa bisa pohon? Masih ada yang ingat kah? Kenapa bisa pohon yang bisa dijadikan asal dari kata sejarah? Ayo, ada yang ingat kah pembelajaran sebelumnya? Ada yang ingat? Lupa. Jadi, kata seperti pohon. Sejarah pada setiap sebagai simbol kehidupan pohon dari akar. Peristiwanya saling berkaitan dan hingga daunnya saling berkaitan mempengaruhi masa yang akan datang. Dari awal pohon yang tadinya masih dalam bentuk biji tertanam menjadi suatu pohon, di situ ada suatu sejarah di mana pohon tersebut bisa berkembang sampai dia tumbuh hingga besar. Disitulah sejarahnya, kenapa sejarah bisa dikatakan asalnya dari pohon tersebut. Definisi sejarah juga merujuk pada silsilah. Nah, bisa dilihat pada silsilah dari gambar yang sudah kalian lihat, bisa dipahamikah atau bentuknya kok bisa silsilahnya seperti apa? Coba bisa disimak terlebih dahulu. Dia dari pohon, jadi dari silsilah dari awal sampai pada akhirnya silsilah tersebut ada dan bisa dikatakan beberapa definisi sejarah menurut sejarawan. Nah, di sini dijelaskan bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Lalu sejarah juga adalah sebagai penyelidik tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Apa yang dilakukan pada masa dulu hingga saat ini selalu diceritakan dan tidak akan merasa punah ataupun tidak ada lagi untuk sejarah yang akan datang. Dari sejarah tersebutlah ada suatu yang namanya peristiwa itu dari mulai manusia, apalagi ruang dan waktu, di mana ketiga kategori tersebut saling berkaitan antara manusia, ruang, dan waktu. Karena dalam sejarah bisa dikatakan harus ada pelakunya, ada tempatnya, dan ada waktu kejadiannya. Itu yang bisa dijadikan suatu sejarah. Bisa dipahami? Beberapa definisi juga sejarah menurut sejarawan. Menurut Sarto Kartodirjo, ada Muhammad Ali. Lalu yang tadi menurut Herodotus dan menurut R.G. Collingwood. Nah, menurut Sartono di sini sejarah dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan subjektif.
secara objektif menuju pada peristiwa atau kejadian itu sendiri, dan secara subjektif sejarah yang telah ditulis sejarawan. Jadi ada dua kategori menurut Sartono, yaitu objektif dan subjektif. Kalau yang objektif itu peristiwa kejadian itu sendiri, kalau yang objektif itu yang telah menulis atau seorang sejarawannya. Lalu menurut Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian peristiwa dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita, yang benar-benar terjadi. Bahkan bukan Indonesia saja yang mempunyai sejarah, tetapi kalian sendiri riwayatnya atau orang tua pun juga mempunyai sejarahnya masing-masing. Hingga saat ini kalian sudah SMK, dari awal kalian dilahirkan sampai kalian SMK pun juga ada sejarahnya. Ya, dari mulai sekolahnya kalian SD 6 tahun, SMP, sekarang SMK. Itu pun juga ada sejarahnya, tetapi tidak bisa dijadikan suatu biografi, hanya bisa dijadikan suatu sejarah. Kita lanjut. Manfaat dari belajar sejarah. Beberapa manfaat dari belajar sejarah. Kita bisa lanjut. Di sini ada konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang sudah dikatakan dalam suatu sejarah itu harus mempunyai konsep, diantaranya yaitu apa? Manusia, lalu ruang dan waktu, di mana ketiga tersebut saling berkaitan. 3 unsur penting sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Salah satu contoh dari manusia, ruang, dan waktu, di mana peristiwa tersebut yaitu manusianya sebagai yaitu Soekarno, dan ruangnya yaitu tempat, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan waktunya pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi sangat berkaitan, di mana manusia, ruang, dan waktu pada saat proklamasi kemerdekaan itu ada, bisa dijadikan suatu sejarah. Ya, tokohnya yaitu Soekarno-Hatta. Lalu tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur, dan waktu yang ditempuh yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. 4 konsep waktu dalam sejarah. Mohon disimak kembali. Dari ada perkembangan, ada kesinambungan, ada pengulangan, dan ada perubahan. Itu bisa dijadikan suatu sejarah. 4 konsep tersebut, diantaranya yang pertama yaitu perkembangan, suatu keadaan masyarakat yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Contoh, lihat di situ apa contoh, dalam bentuk apa? Kapak pada masa praaksara, batu, ya. Nah, ini pada zaman dulu manusia hanya bisa memegang bentuk seperti batu yang dia pegang kemana-mana. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu tujuannya? Dia kemana-mana selalu membawa batu. Itu untuk alat segala sesuatu yang dia pegang, untuk menjadikan suatu sejarah, di mana batu itu sangat dia manfaatkan pada saat dia menjelajah ke mana-mana, ya. Itu salah satu bentuk perkembangan di mana batu tersebut memang ada pada zaman dulu, dan memang tulisan apapun itu diawali dengan adanya kapak pada masa praaksara, ya. Lalu kesinambungan bisa dilihat dari gambar tersebut. Apa sih itu gambarnya? Manusia, iya, loncat batu. Zaman sekarang ada nggak seperti itu? Jarang sekali, ya. Ada manusia zaman tersebut bisa melangkah batu setinggi tersebut dengan cara yang
Biasa iya. Itu suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru di sini, tetapi tetap diwariskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Masyarakat sekarang dengan zaman dulu beda. Mereka lebih cenderung bukan ke nggak ada zamannya modern, jadi masih alami. Dia makan kehidupannya pun masih alami dan tidak dalam suatu fisik pun juga berbeda dengan kita. Mereka seperti manusia perkasa, ya kuat dalam hal apapun. Sampai kita bisa dilihat dari kesinambungan pun mereka benar-benar kuat dan bisa dijadikan suatu sejarah. Zaman sekarang udah tidak ada ya kebudayaan tersebut. Ini namanya bentuk apa? Loncat apa? Ada yang ketahui? Iya. Lalu selanjutnya yaitu apa? Pengulangan. Di mana ada beberapa gambar tersebut, pemerintah tersebut dapat berganti karena salah satu faktornya adalah gerakan mahasiswa di zaman dulu. Lihat dari gambarnya, pertengahan sejarah dan di zamannya sekarang. Bisa dilihat dari gambar-gambar yang berbeda, sangat berbeda sekali sejarahnya. Hingga saat ini sangat modern, bisa dilihat banyak 3 kali perkembangan sejarahnya kita di Indonesia dalam suatu pemerintahan. Perubahan. Nah, yang kamu lihat apa itu gambarnya? Gunung meletus. Nah, dari perubahan tersebutlah biasanya perubahan terjadi karena pengaruh dari luar, misalnya perang dan bencana alam. Itu perubahan-perubahan sejarah dari zamannya masa praaksara hingga ada perubahan yang terjadi karena pengaruh dari luar. Sampai saat ini pun perkembangan kita semakin modern. Bisa dikatakan mungkin Indonesia tidak seperti dulu lagi yang jenis, bentuk, dan rupanya pun juga berbeda dengan kita saat ini. Zamannya praaksara dulu saja sejarahnya manusianya lebih besar, kerangka tubuhnya, badannya, bahkan sampai tingginya pun juga berbeda dengan kita. Itulah disebut suatu perubahan. Misalnya di sini ada perang dan bencana alam. Perang di mana Indonesia kita dijajah oleh beberapa negara, diantaranya yang berabad-abad. Negara apa yang kamu ketahui Indonesia dijajah? Belanda, lalu Jepang, ada lagi Inggris, dan yang paling lama sekali kita dijajah oleh Belanda, Jepang atau Inggris? Belanda yang berabad-abad. Pada saat itu itulah dijadikan suatu perubahan, diantaranya penjajahan Indonesia yang berabad-abad. Setelah itu lalu Jepang mengambil alih dari Belanda dan tiba saatnya kita berjuang memerdekakan pada saat Jepang sedang terpuruk atau dibomnya di kota Hiroshima ya, dibom oleh negara sekutu sehingga orang Jepang pun juga berpindah dan sedang memperjuangkan negaranya. Hingga saat itulah terjadinya kekosongan wilayah, yaitu yang dinamakan dengan yang pernah Ibu jelaskan apa? Vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Disitulah yang namanya ada perubahan hingga saat ini Indonesia kita merdeka. Nah, lanjut lagi berpikir diakronis dalam suatu sejarah, di mana diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia artinya melintas dan cross artinya waktu.
Kronos artinya waktu. Jadi ada melintas dan kronos artinya waktu. Konsep dari kronologinya yaitu, jadi dalam suatu sejarah itu pasti ada kronologi, di mana kronologi itu peristiwa yang terjadi harus relevan atau harus benar-benar sesuai, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, waktu, dan logos, uraiannya atau ilmu. Lalu ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Kronologi juga agar terhindar dari anakronisme, dan anakronisme ini adalah keracuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lainnya. Oke, lanjut lagi, kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut dari 16 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Yang tadi sudah Ibu katakan, kita awal suatu kemerdekaan pada saat Jepang atau kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Nah, si Jepang tersebutlah akhirnya dia benar-benar ingin menyelamatkan kotanya tersebut. Dengan Jepang beralih ke negaranya, disitulah diambil kesempatan oleh masyarakat Indonesia, baik golongan tua maupun golongan muda. Nah, golongan tua dan golongan muda inilah mengambil kesempatan pada saat kosongan kekuasaan yang disebut dengan vacuum of power. Dan akhirnya Indonesia memanfaatkan kekosongan kekuasaan itulah untuk bisa merdeka di tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa yang namanya Rengas. Akhirnya golongan tua maupun golongan muda konflik. Padahal sama-sama masyarakat Indonesia. Kalau golongan muda itu ada pemimpinnya, dan kalau diantaranya golongan tua itu Soekarno-Hatta. Nah, disitulah ada peristiwa yang namanya Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda agar Indonesia bisa merdeka lebih cepat. Jadi sebenarnya tanggal 16 Agustus itu Indonesia sudah merdeka, sudah kita kuasai kembali. Nah, tetapi disahkannya kembali yaitu dengan di tanggal 17 Agustus. Disitulah ada yang namanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dalam suatu peristiwa Rengas Dengklok itu perpecahan antara golongan muda dan tua, hanya tujuannya tetap sama. Kalau golongan muda itu ingin merdekanya lebih cepat, golongan tua itu menunggu stabil kepemerintahannya, ya. Itu salah satu bentuk kronologi peristiwa kemerdekaan Indonesia. Sampai saat ini kita sudah merasakan kemerdekaannya, sudah merasakan hasil dari kemerdekaan kita hingga saat ini. Mungkin kita tidak seperti Israel dengan Palestina, yang mungkin sekarang seperti zamannya kita Indonesia dulu dibom, dikuasai oleh negara lain, ya. Kalau sekarang kita bisa melihat sama halnya zaman Indonesia dulu. Sejarahnya sebelum merdeka Indonesia, kamu bisa melihat sangat jelas di televisi kena Palestina dengan Israel. Itu sama halnya Indonesia dengan Belanda, Jepang, dan sekutu yang lainnya yang benar-benar ditindas tanpa ampun, dibom, dibunuh, bahkan dijadikan kerja rodi yang tidak dibayar sama sekali dan disiksa. Itu salah satu masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat sekarang seperti halnya Palestina dengan Israel, ya. Jangan sampai Indonesia kita mengulang seperti dulu lagi. Itu salah satu bentuknya. Periodasi sejarah Indonesia itu diantaranya masa prasejarah,
yaitu dimulai ketika manusia purba berimigran ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan kira-kira tahun 400 Masehi, di mana konsep-konsep periodisasi di sini ada urutannya. Lalu masa Islam, di mana masa Islam di sini yaitu dimulai sejarahnya. Ini urutan-urutan bahwasanya konsep periodisasi sejarah Indonesia di mana dari awal masa prasejarah, lalu adanya masa Hindu-Buddha, masa Islam, ada masa kolonialisme Barat, ada masa pendudukan Jepang, masa Orde Baru, lalu ada masa reformasi, masa revolusi, dan masa Orde Baru, dan Orde Lama serta Orde Baru. Disinilah urutan-urutan periodisasi sejarah Indonesia. Lalu berpikir kita secara sinkronis dalam sejarah. Di sini ada pengertian sinkronis, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dengan dan kronos waktu. Menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, di sini segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau masa lampau. Ciri-ciri dari sinkronik: mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu, lalu menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola gejala dan karakter, bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajian lebih sempit dari diakronik, kajian sistematis, sifat kajian mendalam. Kalau sudah selesai kita kumpulkan, kita akhiri pembelajaran ini. Ya, dilipat ya. Oke, thank you. Oke, alhamdulillah tugas kelompok kalian sudah selesai. Terima kasih banyak untuk tugasnya. Tak lupa kita panjatkan puji syukur ya, dan mengucapkan alhamdulillah. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba silakan dipimpin doanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.